Maaf guys, tadi ada salah teknis dikit gitu ya. Jadi kepencet terus kepotong. Jadi nggak apa-apa, kita tadi yang tentang spiritualis pengalaman dari DL tadi kan udah selesai ya. Kita lanjut ke berikutnya. Saya tertarik tadi DL menyebut tentang relationship gitu, tentang hati gitu. Dia mengatakan dia nggak percaya tentang apa itu komitmen, apa itu pacaran, apa itu mengatakan sayang ke kamu, cinta ke kamu, itu kenapa gitu. Saya tertarik dengan pembicaraan itu tadi. Ya bukan berarti semerta-merta saya tidak percaya, tidak. Iya, Saya lebih percaya kepada realistis, kenyataan yang ada apa adanya. Ikuti alur saja, mengalir begitu saja. Memang perkara komitmen ini kan perkara hati. Iya. Perkara hati di mana tidak ada yang tahu kecuali kita kan yang menciptakan hati. Bahwasanya dalam doa yang sering dibacakan itu yang kalimat seperti ala dinik, ya Allah, Engkau yang membolak-balikkan hati. Tetapkanlah hati saya. Ini yang buat komitmen siapa? Yang menetapkan hati siapa? Yang membolak-balikkan itu Allah. Yang menetapkan hati? Tetapkanlah hati saya. Allah. Tetapkanlah hati saya. Minta kepada Allah. Pada agama. Ya kan bukan kita sendiri. Kan pada agama. Beda pada relationship. Nah, oleh karena itu saya sama sekali tidak pernah percaya. Sehingga kalau saya disuruh untuk komitmen, misal perkara apa ya? Misal masa-masa muda ini masa apa itu? Boomingnya masa ayang-ayangan perayangan. Masa perayangan itu kalau saya mau lebih memilih itu begini. Kalau kamu memang ingin menjadi ayang saya, ya paling tidak kamu setiap hari berdoalah, mantapkanlah hati saya untuk dia misalnya. Jadi artinya dia itu misal untuk aku, misal seperti ini. Ini nggak usah pakai status nama kita apa nggak usah, seperti biasa bos. Artinya saya lebih percaya realistis, percaya komitmen itu bukan dari kita, tapi dari yang menciptakan komitmen. Kan kalau di Islam itu ada yang namanya ikhtiar ya. Kan manusia bisa mengikhtiarkan untuk berkomitmen, membuat komitmen. Nah, kenapa kamu nggak memilih untuk percaya terkait ikhtiar itu tadi, berusaha? Karena bagi saya ikhtiar itu untuk perkara kebaikan, bukan untuk perkara perayangan. Kan kalau misalnya kata pernikahan itu kan juga ada komitmen. Iya, karena perkara pernikahan itu baik. Bahwasanya perkara pernikahan itu adalah salah satu sunnah dari Nabi. Bahkan pernikahan itu adalah salah satu hal terbesar dalam menyempurnakan iman, menyempurnakan agama. Orang masih jomblo itu agamanya masih setengah, imannya masih setengah. Orang sudah menikah itu imannya sudah itu kan kalau secara fikihnya. Kalau secara tasawuf kan justru gak seperti itu. Karena cinta itu kalau secara tasawuf mahabbah bisa iman itu dipenuhi dengan mahabbah lillah, mencintai Allah, menggantungkan cinta itu kepada Allah. Bahkan menikah pun itu yang bisa menjadi ibadah kan, yang menikah karena Allah kan, yang gini kan, orang yang disatukannya itu karena Allah, mencintainya itu karena Allah, maka itu sebagai ibadah, penyempurna iman kan. Berarti kan sandarannya itu sebenarnya adalah lillahi ta'alanya itu tadi kan, mahabbah lillahnya. Ikhlas berarti lillahi ta'ala. Iya. Arti lillahi ta'ala itu ikhlas. Iya, maksudnya ikhlas karena Allah, mencintai karena Allah, mahabbah lillahnya itu tadi kan. Kan yang ya, begini. Menikah menjadi ibadah itu kan ketika menikahnya, mencintainya karena Allah. Kalau enggak karena Allah kan tidak. Ya, saya menjadi keingat dengan cerita kisah Nabi Yusuf. Ketika Siti Zulaikha itu mengejar Yusuf, bukan mengejar Allah, mengejar cinta untuk Yusuf, mengejar cintanya Yusuf, dia tidak mendapatkan Yusuf. Bahkan ketika dia sudah membuka semua bajunya, apapun yang tampak atas kecantikannya, Yusuf sama sekali tidak tertarik. Tapi ketika si Zulaikha itu mengejar cintanya Allah, dia malah mendapatkan Yusuf secara Yusuf itu mendekat dengan sendirinya, bahkan dia menjadi mencintai Yusuf kan? Bahkan ketika Zulaikha itu mengejar cintanya Allah, menjadi mahabbah ilallah, menjadi orang yang secara tasawuf itu dia zuhud, ahli ibadah juga. Jenenge anaknya bojone menteri kan mesti pinter, jenenge apa, bangsawan. Waktu itu Zulaikha bangsawan, mesti pinter ya, soalnya dia disekolahkan. Walaupun cerita disekolahkan kan kita tidak tahu, tapi secara
dohiriyah secara kasat cerita, kasat mata dari secara kasat mata dari cerita bahwasanya dia itu orang-orang pintar. Secara tidak langsung Nabi Yusuf ya menjadi tertarik dengan sendirinya, menjadi mencintai Yusuf, bahkan dia menjadi istri daripada sang Nabi Allah. Ya makanya kan tadi saya mengatakan bahkan, ketika itu Nabi Yusuf juga berpikir, juga pernah mengatakan, dulu waktu kamu mengejarku, kamu bahagia. Ini bukan bahasa Nabi Yusuf ya, bahasa saya. Bagaikan singa yang sedang mengaum kelaparan. Artinya nafsunya itu gede banget. Tapi ketika kamu sudah menjadi Islam, mengejar Allah, bagaikan orang lemah. Tidak, ini kok tidak gelem-geleman. Bagi ibaratnya yang bahasanya sebenarnya. Logika, analogi kamu. Makanya tadi saya mengatakan kalau konsep gini kan, kalau konsep fikih menikah itu kan menyempurnakan agama. Tapi sebenarnya substansi dari mengapa nikah menyempurnakan agama itu kalau menurut saya, kalau menurut di tasawuf itu bukan sisi menikahnya, tapi sisi mahabbah lillahnya tadi, karena mencintai Allahnya tadi. Jadi bisa mencintai manusia karena Allah atau bisa mencintai langsung kepada Allah. Kalau bagi saya seperti itu. Nah kembali ke tadi, berarti yang dimaksud bentar saya. Berarti yang sampean maksud tadi nggak mau atau nggak percaya komitmen itu bukan berarti komitmen termasuk komitmen secara umum, enggak ya? Berarti hanya khusus komitmen yang relationship yang non pernikahan ya, berarti yang untuk menuju pernikahan itu. Pranikahnya itu berarti yang nggak percaya komitmen. Itu bukan sistem cara ta'aruf, tapi cara sebagaimana orang Barat praktekkan. Bentar, komitmen kalau orang Barat yang dimaksud komitmen sama pacaran kan beda lagi ya. Yang nggak kamu percayain itu komitmennya dan juga pacarannya, atau hanya pacarannya aja? Semua. Berarti komitmen pacaran untuk menikah ataupun sistem pacarannya sepertinya pacaran, esensi dari pacaran tidak percaya tentang itu. Intinya sebelum itu lebih baik membahas perkara yang lebih penting daripada perkara yang seperti ini. Ini kan tadi kan saya cuma memancing masalah komitmen ya seperti itu. Jangan terlalu lebar ya, sini masalah lumrah umum banyak orang sudah bilang. Tapi tadi lebih cocok kepada mahabbah lillah tadi. Iya, makanya saya katakan tadi mahabbah lillah tadi. Itu kan kita cinta kepada arti daripada cinta, yang namanya cinta kecondongan hati kita. Kalau dalam fikihnya siapa nih? Yang namanya cinta itu mailul qalbi, hati kita condong. Kalau di fikih apa ada? Kan itu konsep tasawuf mahabbah lillah. Kalau dalam fikih itu lebih kepada kayak ya hampir sama, mailul qalbi ini hampir sama. Mahabbah itu kan mailul qalbi, cinta. Mailul itu condong. Mailul qalbi. Kalau di condongnya fikih hati, condong kepada kebaikan ada nih. Tahu. Mahabbah ilallah, mahabbah lillah, condongnya hati kita untuk Allah. Maksudnya hati kita yang untuk Allah terus. Dengan hati kita untuk Allah sehingga pikiran mengikuti. Pikiran akhirnya dia berbuat kebaikan, menjadikan dia berzikir. Tapi di sini kita mengambil sisi garis besar hikmah, bukan dari seorang yang mencintai, dia sudah selayaknya taat patuh dari apa yang diperintahkan. Ketika seseorang sudah menganggap bahwasanya di hatinya tidak ada perkara lain selain Allah, ketika Tuhan itu menyuruh sholat, ya seharusnya dia sholat. Jangan sampai bolong-bolong. Ketika Tuhan itu menyuruh berbuat kebaikan, jangan berbuat kerusakan di muka bumi, ya dilakukan. Salah satunya dengan ya lumrahnya seorang wanita, bagaimana wanita menjaga diri, bagaimana seorang wanita itu Allah perintahkan statusnya itu, karakternya bagaimana, sudah bagaimana mungkin dia itu baik untuk dirinya. Ketika dia sudah baik untuk dirinya, maka otomatis dia akan baik untuk sekitarnya, bahkan untuk Tuhannya. Tapi ketika untuk dirinya saja belum baik,
apakah bisa baik untuk sekitarnya, apakah bisa berbaik untuk Tuhannya, apalagi kerabatnya atau apalagi orang tuanya. Nah, ini yang lebih krusial. Jadi kalau di konsep fikih itu gini, bukti bahwa dia taat kepada Allah biasanya sering-sering kata taat ya, itu menjalankan syariat-syariat yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangan. Kalau yang saya bicarakan tadi lebih kepada ibda binafsik. Ibda binafsik. Iya, Pak. Ibda binafsik. Gimana? Dahulukan dirimu sendiri. Misal, kok malah diri sendiri yang didahulukan? Harusnya dahulukan dirimu dahulu. Perbaiki maksudnya, mendahulukan perbaikan atau gimana? Segala konteks kebaikan dahulukan perkara yang ada pada dirimu dahulu. Misal sebelum kita mendulang kelaparan dari orang lain, maksudnya apa? Sebelum kita bersedekah untuk kelaparan orang lain, ketika kita itu benar-benar kelaparan, ya dahulukan kita dulu. Misal adik kita kelaparan, Yo masa kita doang ya berdua kan lebih baik. Dalam fikih ada orang lain dalam fikih. Dalam fikih itu ketika dua orang di hutan, salah satu kelaparan, dua-duanya kelaparan, bahkan yang kelaparan itu bisa membuat mati, dia makan daging kawannya boleh. Astagfirullah, masa sih? Ya. Dalam fikih itu. Nah, maksud saya begini. Sebelum dia apa? Tadi kan tentang taat. Sebelum dia taat kepada yang lain, kan memberi kepada orang lain. Banyak perintah Allah kan banyak. Itu kan dia menjalankan banyak perintah lain. Perbaikilah diri. Dahulukan apa yang menjadi kebaikan bagi diri. Aku tertarik tadi. Ulama fikih siapa yang mengatakan bahwasanya sudah bahkan saja jangan dibahas. Cuman tadi ya nanti bisa dicari misal di PIS KTB ataupun di Hawi Kabir, kitab fikih, ataupun di Majmu' Madzhab ala Imam Nawawi, ya itu bisa dicari. Masa Imam Nawawi mengatakan itu kan bukan? Di kitabnya bukan. Imam Nawawi, semua pendapat Imam Nawawi bukan kaulnya Imam Nawawi. Itu nanti nukilan, bisa jadi itu nanti dari pendapat siapa. Tapi itu ngeril. Kalau kayak seperti itu kan saya cuma bilang ada. Ya, yang ekstrim lah ya ulama ya. Tasawuf ya beda lagi. Ekstrim. Oke, kembali ke tadi ya. Kalau di konsep tasawuf itu kan mahabbah lillah itu kan lebih banyak ke konsepnya Jalaluddin Rumi sama Rabi'ah al-Adawiyah kan. Konsep ya, pertama kali itu yang mencetuskan itu adalah Rabi'ah al-Adawiyah, terus diteruskan beberapa berikutnya itu yang mengambil aliran mahabbah lillah itu seperti Jalaluddin Rumi, terus siapa lagi ya? Yang temennya diskusi yang berguru dengan Rabi'ah al-Adawiyah itu siapa namanya? Lupa sih. Siapa ya itu? Aku lupa namanya. Itu juga beraliran mahabbah lillah. Jadi mahabbah lillah itu bahkan Rabi'ah al-Adawiyah dalam syairnya dia itu tidak takut setan, tidak menginginkan surga dan neraka, tapi yang asalkan Allah ridho dan mencintainya itu yang hanya dia inginkan. Bahkan Rabi'ah mau surga itu dibakar supaya orang tidak mencari surga dan dibakar dengan obronya, dan dia bahkan mau dimasukkan ke neraka jika memang itu bisa menyenangkan Tuhan gitu. Jadi kalau saya menganalisis dari konsep mahabbah lillah gitu ya, di tasawuf dan dibandingkan dengan di fikih itu, kalau di tasawuf cenderung ini sih, kalau saya menganalisis menilai dari konsepnya itu adalah bahwasanya benar-benar mahabbah lillah yang atas dasar ini sepenuhnya tulus, tanpa adanya apa namanya itu imbal balik, itu apa namanya, feedback kausalitas, tanpa adanya kausalitas. Jadi benar-benar murni tenggelam makan cintanya Tuhan gitu, benar-benar dalam dia merasakan kasyaf itu betapa indahnya ketika berjumpa Tuhan dengan, sehingga di situ sepenuhnya yang diharapkan hanya Tuhan gitu, yang diharapkan hanya Allah gitu. Nah sedangkan kalau di fikih itu kan konsepnya bertaat
memang di ayat ada juga yang tentang itu kan ya, yang konsep ketulusan yang penuh seperti itu dengan tingkat seperti itu. Ada juga yang konsep memberi imbalan dengan pahala gitu kan. Katakanlah kalau saya mengatakan Allah mengiming-imingi lah dengan pahala gitu, makanya diminta untuk berbuat syariatnya, terus menghindari larangannya itu, karena nanti kalau nggak dilakukan akan dihukum gitu, kalau dilakukan akan mendapatkan pahala. Tapi kalau di tasawuf itu kan, kalau melakukan seperti itu kan dianggap sebagai makom-makom dari keimanan kan, makom tasawuf, yaitu dianggap sebagai makom syariat. Terus kemudian aja makom berikutnya makom torekat, makom hakikat, kemudian makrifat. Nah, kalau mahabbalillah itu adalah dimana konsep seseorang sudah mengalami kasyaf karena begitu indahnya berjumpa dengan Allah, makanya dia mahabbalillah secara penuh, tanpa takut neraka, tanpa mengharap surga dan hanya mengharap pada Allah. Oke, terkait itu udah bentar ada yang kurang. Apa? Mau menambahin? Jadi lebih kepada mahabbalillah ke zuhud, dan mahabbalillah yang meninggalkan perkara dunia. Ngomong-ngomong tentang zuhud ya, jadi gini, kalau di tasawuf itu zuhud itu ada aliran yang zuhud falsafi klasik dan ada yang aliran zuhud yang kontemporer. Kalau yang zuhud falsafi itu adalah zuhud yang benar-benar meninggalkan dunia. Jadi kita uzlah, misalnya kayak Rasulullah itu ya, kita uzlah menyepi ke sebuah tempat yang di situ benar-benar menghindari dari ubud dunia. Misalnya kita ke gunung kemana yang di situ cuma fokus beribadah, itu zuhud yang versi falsafi. Makanya kalau yang versi falsafi itu ada bahkan orang tinggal, sebuah cerita ya, orang-orang Arab itu dia tinggal di ini loh, masjid di pelataran Masjid Nabawi, meninggalkan pekerjaannya, dia tidak bekerja, tidak apa, dia tidur di situ dan dia menerima rezeki dari Allah itu ya dari orang yang memberi, dan dia hanya fokus beribadah di situ. Dia tidak bekerja. Dia kan dulu tasawuf itu diartikan sebagai ini, pakaian berbulu tebal. Jadi zuhud versi falsafi, versi klasik itu jadi benar-benar meninggalkan dunia sepenuhnya. Bahkan dulu tasawuf itu banyak orang-orang Badui itu yang dia berpakaian berbulu tebal, dia hidup di pelataran ini Masjid Nabawi, dia mendapatkan uang dari orang yang memberi di situ, dia hanya beribadah. Nah, tapi kalau zuhud di versi kontemporer itu ada di tasawuf kontemporer itu, jadi zuhud itu adalah bukan meninggalkan dunianya, kita tetap berada di dunia, tetap selayaknya sebagai manusia yang bekerja, beribadah dan lain sebagainya, tetapi menjadikan harta itu bukan di hati tapi di tangan. Jadi zuhud yang dimaksud itu adalah zuhud hati. Jadi kita tidak terikat dengan dunia, kita tidak ubud dunia, kita tidak sampai cinta dunia, tidak menjadikan harta itu mengikat kita, tapi harta itu kita taruh di tangan, kita pergunakan untuk jalan perintah Allah ya, misalnya untuk syiar Islam, untuk berbagi kepada fakir miskin, untuk hal-hal yang baik. Jadi keseimbangan gitu antara kehidupan bersosial dengan kehidupan teologis. Kalau zuhud versi kontemporer. Kalau di fikih sendiri gimana? Kalau dalam fikih itu dan tafsir sendirilah dari terlalu tidak ada pembahasan, tidak terlalu mengenal istilah zuhud, yang dimana ia meninggalkan keagamaan, meninggalkan perkara keagamaan dunia. Meninggalkan perkara dunia. Misal banyak sekali perkara zuhud itu lebih condong diartikan bukan sebagaimana yang Mbak bicarakan tadi, zuhud kontemporer, tapi zuhud walaupun yang hingga sekarang pun beredar, itu zuhud kepada hidup sederhana dengan fokus beribadah, dengan tetap tadi kan tasawuf ya kaitannya, tetap kepada
perkara-perkara klasik seperti jalan tarekat itu ya, seperti jalan tarekat, jalan ma'rifat, jalan mukasafah, jalan apapun itu, misal kayak pertopo itu bahasanya apa pertopo? Uzlah. Muslah, kayak pertopo kayak. Nah, perkara-perkara yang di sini seakan-akan secara zahiriyah lahiriah orang memandang yang tidak mengerti perkara batinnya seperti ini, mereka menganggap orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang gila khurafat. Orang-orang yang gila khurafat, sehingga hidupnya itu di pandangan orang lain seakan-akan dia itu hidup susah, meninggalkan perkara dunia, tidak terlalu mangan, pokok perkara ini hidup yang ibadah tok, sehingga orang menjustis orang yang mungkin berpengetahuan ke samping, orang menjustis ini orang yang ketinggalan, artinya dia tidak menginginkan perkara baru dari barat, dari timur, dari utara, dari selatan, dia tolak semua, sehingga ada istilah sejarah itu pembaharuan Islam, sebagaimana Syekh Abdul Wahab, kayak istilah Wahabiyah, Syekh siapa sing dari pengarang kitab Sifat Al-Munir itulah, apa konsep Muhammad Abduh, santrinya Muhammad Abduh, siapa namanya? Santrinya Muhammad Abduh, konsepnya be. Nah itu kan menghilangkan sistem khurafat seperti ini, artinya Muhammad Abduh itu konsep yang diambil Muhammadiyah itu loh, khurafat, bid'ah, syirik gitu, yang ditinggalkan. Santrinya Muhammad Abduh siapa namanya? Imam siapa? Sampai lali lah. Itu kan meninggalkan perkara, memperbaharui perkara-perkara seperti ini. Kalau sebagaimana yang dibicarakan kakak tadi, itu dasar daripada garis besar perjalanan era klasik, era modern. Tapi sebelum itu ada banyak dinamika untuk menuju era modern, itu banyak dinamika, salah satunya seperti ini tadi. Orang menganggap hal seperti itu kokean tahlilan, bisa kokean tahlilan, kokean ngirim di kuburan, kokean apa jenenge kok, khususan ya apa jenenge, kirim doa. Nah, kirim doa ini perkara yang ketinggalan dan juga menghambur-hamburkan uang, maka ini diperbarui. Tapi apakah mereka mengerti tentang nikmatnya orang yang melakukan itu kan secara tasawuf? Apakah mereka mengerti orang menjustis ini ketinggalan? Mereka mengerti nikmatnya apa? Kalau itu konsep itu bukan konsep zuhud tuh. Kalau aku telah mempelajari itu tuh di pembaharuan Islam. Tapi tadi kan yang dipertanyakan tentang fikih. Ya, kalau dalam itu fikih tentang kritik terhadap bid'ah lah itu. Ya, tapi kalau dalam fikih itu lebih mengenal kepada afdal. Afdal mana? Antara fakir as-sabir ataupun ghani as-syakir. Lebih afdal mana antara orang tidak memiliki harta tapi dia bersabar, dan lebih utama mana juga antara orang yang kaya tapi dia bersyukur, rajin bersedekah. Nah ini ada perkhilafan banyak sekali dalam mazhab fikih. Ada yang mengatakan dalam Syarah Bajuri itu mengatakan lebih afdal orang fakir dan juga sabir. Fakir yang sabar karena dia ditimpa kesusahan oleh Allah, sehingga dia bersabar dengan merasakan nikmatnya susah, hingga Allah angkat derajatnya menjadi orang yang utama. Dan nanti dasarnya adalah orang berjalan di surga antara orang kaya dan miskin itu jaraknya 500 tahun. Gambaran di Quran, satu hari itu alfasanah, satu hari itu 1000 tahun. Kalau jaraknya di surga saja antara fakir miskin 500 tahun, itu berapa juta tahun itu? Kan di dunia. Bentar, ngomongin tentang kaya miskin ya. Beda lagi tadi kan masih fikih tah. Beda lagi permasalahan ketika ulama lain mengatakan lebih utama orang yang kaya dan bersyukur, sebab dia lebih banyak membantu orang fakir, lebih banyak membantu kesusahan, dan juga dia banyak menolong orang yang fakir, karena fakir itu lebih bisa menjerumuskan kepada kekufuran, dia tolong menjadi Islamnya itu selamat. Dan juga orang yang fakir ketika dia tidak kuat iman, dia akan terjerumus kepada kekufuran. Tapi ini kan keperkhilafan, perbedaan sudut pandang dalam memandang lebih utama mana secara fikih. Orang yang ulama lebih ke tasawuf tadi, ulama fikih yang lebih ke tasawuf memandang
lebih utama fakir yang sabir selagi dia kuat imannya, selagi dia sabar tidak menjadikan fakir tersebut kepada jurang atau liang kekufuran. Oke, saya tertarik menanggapi tadi kan pernah tadi bilang ini ya, kalau yang kaya untuk ke surga itu 500 meter itu ya, itu 500 saya tahun. Oh iya, itu saya kaitkan sama pendapat Buya Yahya. Saya pernah nonton di ini ceramahnya itu, saya tertarik ini. Kalau menurut Buya Yahya itu apa namanya, yang dahulu masuk surga, paling didahulukan oleh Allah masuk surga itu ada 3 golongan. Yang pertama adalah dzurriyyah Nabi yang meneruskan jejak Nabi. Yang kedua adalah ulama yang berilmu, yang bersyiar di jalan Allah. Dan yang ketiga adalah orang kaya yang menafkahkan hartanya di jalan Allah. Ini adalah orang yang masuk surga paling tercepat. Dan yang berikutnya yang mereka masih perlu dibersihkan dahulu, dosanya dinarakan dan sebagainya. Jadi kalau berkaitan dengan itu sih, kalau menurut saya privilege dari orang kaya yang itu beriman kepada Allah itu memang banyak untuk mendapatkan fasilitas-fasilitas di akhirat juga kalau menurut saya. Ini asalkan hartanya itu, yaitu tadi kalau kita kaitkan dengan zuhud ya, zuhud kontemporer. Jadi hartanya itu tidak menjadikannya itu ubud dunia, tidak menjadikan harta itu di hati, tapi di tangan. Jadi privilege yang Allah kasih di dunia itu tadi, harta itu tadi, bukan dijadikan untuk kesenangan dia, tetapi justru dikembalikan lagi ke jalan Allah, dikembalikan lagi untuk mendekat kepada Allah gitu. Entah itu untuk syiar Islam, entah itu untuk berbagi kepada fakir miskin. Yang jelas itu adalah bagaimana harta yang di tangan itu dikelola secara baik, secara sosialnya, secara kehidupan bermasyarakatnya, dan jangan lupa atas dasar lillahi ta'ala. Tapi tambahan sedikit ya, sedikit bahasanya sifat manusia itu sifat yang tomah, sifat yang lemah. Kan tamak kan orang yang ini toh nggak puas, selalu mengambil lebih. Ini kan Allah menggambarkan sifat manusia itu sifat tomah. Ketika 2 gunung emas sekalipun ditimpakan kepada manusia, dia tidak akan puas, pasti akan mencari lagi. Itu kan gambaran. Ketika manusia sudah diberikan harta yang besar, yang berlebih, dia tahu teorinya bahwasanya zuhud kontemporer itu dia tidak menjadikan hubudnya, tidak menjadikan cinta dunia, tidak menjadikan harta sebagai Tuhan, tidak, dia menjadikan harta di tangan bukan di hati. Itu kan konsep teorinya. Tapi ketika kenyataannya sudah diberikan harta yang banyak, dia tidak akan puas. Nah, itu adalah sifat tomah. Nah, ini tapi kan tidak semua orang seperti itu. Maka dari itulah banyak sekali perkhilafan. Lebih utama mana? Nah, itu lebih banyak sekali perkhilafan, perbedaan pendapat antara ulama, karena memang perbedaan dalam memahami maupun menteorikan maupun memandang dari sudut mana. Nah, itu ya sih. Beda lagi, kok nanti disangka seperti ini, ya seperti ini sebenarnya. Ini ya tidak usah terlalu dibahas. Kalau menurut saya nggak ada yang salah, karena sama-sama benernya, sama-sama punya privilege. Orang yang mohon maaf ya, orang yang sederhana itu privilege-nya adalah dia bisa bersabar, dia tidak punya godaan untuk cinta harta kan. Sedangkan kalau orang kaya privilege-nya adalah dia bisa berbagi, tapi godaannya kalau dia nggak kuat imannya, nggak kuat mahabbah lillahnya, dia bisa ubud dunia ya. Jadi karena dunia ini tuh nggak abadi gitu ya, dunia ini itu hanya ibaratnya mampir ngombe, makanya dunia ini ya pasti ada sisi putih dan sisi gelap. Di balik putih ada gelap, di balik gelap ada putih gitu. Contoh seperti ini, kita nggak bisa memandang selalu rendah katakanlah anak pang ya. Orang mungkin mengatakan anak pang itu nakal, ini haram, tapi kita tidak bisa melihat 100% dari kegelapan itu anak pang dia 100% buruk. Pasti sisi lain dia pasti ada sisi baiknya. Misalnya sisi baiknya dia adalah apa namanya itu,
solidaritas pertemanannya, kesetiaannya. Nah misal kata mohon maaf ya, pesantren, bahkan pesantren zaman sekarang, mohon maaf banget ini, apakah anak pesantren terus 100% misal kata suci, nggak melakukan dosa, misal kata ya mohon maaf, ternyata ya enggak, yang pacaran juga ada, bahkan ya mohon maaf ada, bahkan di berita misalnya kayak di Jawa Barat, bahkan di kampungku di Trenggalek di Pule ada itu ustadz mencabuli santrinya, kayak di berita dengar nggak di Jawa Barat itu yang berapa santrinya yang kiai mencabuli loh santrinya Jawa Barat ya. Perkara seperti itu saya skip pemberitaan karena ya memang tidak suka terus menodai, terlalu menodai. Enggak, ini aku nggak, maksud aku ini untuk keseimbangan kita berpikir, untuk kita nggak boleh menjudge orang itu dari covernya, kita nggak boleh sepenuhnya melihat hitam itu hitam, putih itu putih, karena di dunia ini apalagi di zaman sekarang yang sudah semakin tua ini ya, sekarang itu sama-sama gitu. Kita nggak bisa langsung menjudge orang, misal kata orang miskin itu apakah lebih baik daripada orang kaya, atau orang kaya lebih baik daripada orang miskin. Itu kalau menurut saya kurang sepakat seperti itu. Kalau menurut saya tuh pasti ada sisi hitam, ada sisi putihnya. Sama seperti yang saya katakan tadi, anak pang nggak bisa 100% kita katakan buruk, bisa jadi dia juga ada sisi baiknya. Begitu juga pesantren dan ustadz, buktinya aja ya mohon maaf ya, nggak semua loh, ini nggak aku mengatakan semua, buktinya aja ya kayak banyak berita-berita sekarang misal kata kayak ustadznya bully santrinya, ya mohon maaf misalnya apa juga anak pesantren juga pacaran sekarang kan juga banyak juga ya kan, misal kata cewek kemarin di Instagram itu cewek-cewek pakai jilbab itu minum miras, pesta miras. Jadi menurut aku begitu juga yang baik juga banyak, misalnya santri-santri yang baik juga, yang lurus. Jadi intinya adalah bahwasanya kita nggak bisa dengan mudah melabeli oh yang A lebih baik daripada yang B, ataupun B lebih baik daripada yang A. Oh yang kaya lebih baik daripada yang miskin, atau yang miskin lebih baik daripada yang kaya, atau oh yang anak apa ya misal kata oh yang nggak berjilbab atau yang berjilbab lebih baik, ini nggak bisa juga, atau yang santri dengan yang anak pang dan sebagainya. Jadi dari sisi putih pasti ada sisi hitamnya, dari sisi hitam ada sisi putihnya, karena hidayah itu yang ngasih Allah, dan rahmat itu yang memberi Allah, dan manusia tempatnya kita adalah muhasabah dan introspeksi untuk terus berproses kayak gitu. Oke, ngomong-ngomong tentang itu tadi ya, mabalillah dan sebagainya udah. Saya tertarik ngomongin ini. Kita kan sekarang ini ke Makabalillah. Udah. Oh, sudah. Udah selesai kan? Ya. Kita ke topik berikutnya, tapi masih ada kaitannya dengan teologis. Gini. Tapi soal taat sepertinya tadi ada yang kurang. Perkara taat Makabalillah. Ya, silakan nambahin dulu. Bagaimana yang banyak sekali panjang lebar diterangkan tadi ya. Panjang lebar diterangkan tadi, saya garis besarkan itu al-umur bima maqasidihi. Perkara itu, segala perkara itu tergantung pada tujuannya. Jangan menjustis perkara ini tampak buruk sehingga dia buruk. Orang yang tidak berkerudung pasti buruk ya, tidak, tergantung tujuannya. Tapi perlu digarisbawahi, walaupun banyak orang yang menganggap orang yang tidak berkerudung belum tentu baik, ataupun pasti buruk, ataupun yang delok-delok. Nah itu kan secara garis besar pandangan mereka. Tapi ketika kita kontekskan pada mahabbah lillah, yang namanya mahabbah lillah itu kan taat. Ketika Allah itu menyuruh mengulurkan hijab, tapi kenapa dia kok tidak? Nah ini kan ada kontradiksi antara teorinya yang dia ucapkan sama teori yang dia praktekkan, realita. Oh, kalau terkait itu tentang hijab sendiri kan ulama ini kan ada perdebatan, bahkan di tafsir kontemporer di Samen cross check di apa itu tafsirnya Aminah Wadud sama Fasrur Rahman, itu bahkan mengatakan bahasanya jilbab itu dimaknainya bukan kerudung yang berbentuk untuk menutup kepala, tetapi jilbab yang dimaksudkan ini secara jilbab atau hijab? Jilbab atau hijab?
hijab yang dimasukkan, menutup aurat yang dimasukkan itu bukan kerudung yang selalu untuk menutup kepala atau sebagainya, tapi ditafsirkan sebagai secara substansi dari asbabun nuzulnya. Asbabun nuzulnya penurunan hijab itu kan Rasulullah memerintahkan istrinya kan untuk menjadi pembeda dari perempuan-perempuan yang pada saat itu banyak yang dia antara perempuan yang sudah terjaga, yang menikah, yang terhormat, sama perempuan yang zaman dulu kan masih banyak selir kan, masih banyak budak dan budak kan. Jadi pembeda itu salah satunya kan. Karena zaman terus makanya hijab dimaknai sebagai pelindung dan juga penutup aurat. Di sini yang dimaksud adalah sesuai dengan etika pada zaman itu. Makanya kalau di tafsir kontemporer itu kan hijab yang dimaksud di sini adalah pelindung selama dinilai bahasa pakaiannya itu sudah sesuai etika di sebuah negara itu, terus juga sudah melindungi dirinya dari hal-hal buruk, dan sudah itu hijab tidak selalu diartikan sebagai penutup kepala tadi. Hijab, jadi ini memang ada perbedaan ulama itu apa namanya? Iktilaf, ada perbedaan ulama antara antara tafsir kontemporer sama tafsir klasik. Kalau tafsir klasik ya kayak tafsirnya kitab-kitabnya An-Nawawi dan sebagainya, memang hijab itu diartikan ya sebagai itu kerudung yang menutupi dan sebagainya. Tapi kalau secara tafsir kontemporer seperti Aminah Wadud, Fasrur Rahman dan sebagainya, hijab itu bukanlah harus selalu dalam bentuk penutup kepala, tetapi sesuatu yang itu memang sudah dia terjaga, pakaiannya itu dia sudah terjaga, sudah aman, sudah sesuai etika, itu juga sudah termasuk adalah hijab gitu. Oke. Harusnya ini yang membicarakan saya, karena itu jurusan saya yang perkara tafsir. Tapi sampean pelajari juga kan itu? Iya. Itu kan perihal tafsir. Iya. Kalau membicarakan tafsir ada perbedaan pendapat sudah, ada perdebatan. Tapi beda lagi ketika kita seorang manusia yang mengikuti kaidah fikih, fikih itu juga tafsir loh. Ya, fikih itu implementasi daripada Al-Quran dan hadis, tafsir daripada Al-Quran dan hadis, perincian daripada Al-Quran dan hadis. Tapi yang perlu digarisbawahi bahwasanya kalau membicarakan tafsir, ketika ada ikhtilaf, ulama ini menganggap hijab seperti itu, ulama ini menganggap hijab harus menutup kepala semuanya sampai ke bawah sampai ke atas, ya sudah itu saja, nggak ada kelanjutan. Tapi ini kan tafsir. Ketika seseorang dia mengikuti mazhab Syafi'iyah kan fikihnya. Fikih. Ya. Jadi kan Syafi'iyah senes. Kenapa? Langsung antaran dari situ. Saya lanjut dong. Kalau kita mengikuti itu kan fikihnya, kalau kita fikihnya mengikuti Syafi'iyah, fikih kan yang buat manusia kan. Segala bentuk daripada seorang wanita itu kan aurat kecuali mata. Iya, kalau fikihnya. Ya, kecuali mata dan telapak tangan. Kalau kita mengikuti mazhab Syafi'iyah bahwasanya wong sak Indonesia malah dosa kabeh. Ya karena wajahnya kita. Senajan dari kudungan wajahnya kita dosa berarti. Karena dia membuka aurat. Nah, tidak semudah itu kita menafsirkan. Maka dari itu banyak ulama yang dipilih. Ya, kita tidak mengikuti se-ekstrem yang Imam Syafi'i katakan. Kita mengikuti muridnya bisa, ashabnya bisa, gitu. Ya, itu. Beginilah enaknya ulama-ulama Indonesia. Tidak se-ekstrem ulama Timur Tengah ataupun se-ekstrem ulama yang banyak berkhilafan. Nah, tapi yang perlu digarisbawahi juga, ketika orang hanya memperdalam tasawuf, hanya memperdalam khilaf sehingga dia bebas memilih, tidak. Dalam kaidahnya itu bukan tasawuf loh, itu tadi lebih ke tafsir loh. Ya kalau tadi man tafaqqaha faqat tazandaqa, dia akan menjadi zidik ketika memperdalam fikih saja, karena dia bisa seakan-akan mengakali Tuhan, padahal Tuhan itu tidak bisa diakali dalam tasawuf, tapi secara fikih dia tidak bisa mengakali. Dan misal
punya pedus 40. Kaya zakat bisa PW setahun. Arab setahun pedusnya didol sitok dibelah sitok. Dia di mana tidak situ zakat. Ya, karena kan dia mengakali Tuhan karena dia pandai fikih. Tapi ketika dia hanya pandai secara tasawuf saja, tasawuf fakat. Itu qaul, itu bukan hadis. Oh, tazandaka. Ya, kaul Arab tazandaka. Orang yang hanya orang yang hanya memperdalam tasawuf saja dia akan menjadi zindik, bahkan kafir zindik. Kafir zindik bukan zindik tapi kafir zindik. Orang yang menganggap yang memperdalam saja. Zindik itu lebih kepada kafir. Zindik lah. Karena apapun ditinggalkan demi dia maka Allah, bahkan tidak sholat sampai bahkan tidak menaati perintah Allah. Nah itu bahasanya, maka ulama itu lebih membahasakan lebih bahaya mana antara fikih saja sama tasawuf saja. Lebih bahaya tasawuf saja, karena fikih saja itu hanya sebatas fasik, tapi ketika dia hanya memperdalam fikih dan hanya memperdalam tasawuf, golek tahu perkilafan dan digoleki sing penak tok. Golek sing penak iki dilakoni. Iki terlalu angel dibuat. Iki sing garane pokok intine atine wis ilallah ngono tok intine. Golek sing penak tok lah. Ini bahayanya seperti ini. Sehingga ulama itu menganggap tazandaqah itu lebih condong kepada kafir zindik daripada zindiknya saja. Seperti itu. Bahayanya seperti itu. Maka kalau membahas perkhilafan ya sudah, jangan ya sudah gitu saja. Enggak terlalu diperdebatkan, enggak terlalu diperkhilafkan. Kalau sudah khilaf jangan diperkhilafkan lagi seperti itu. Iya. Jadi gini, kalau tadi itu saya cross check itu bukan hadis, bukan ayat, tapi itu qaul. Aku tapi nggak hafal Arab ya. Itu memang ada qaul seperti itu. Bahwa memang yang lebih tepat itu, makanya kan siapa namanya itu Al-Ghazali datang itu kan dengan aliran tasawuf yang dia memadukan antara syariat dengan tasawuf kan. Makanya Al-Ghazali dia hanya kan diikuti sama orang NU kan, karena konsep tasawufnya yang dia memang walaupun seseorang sudah sampai makom makrifat, kalau Al-Ghazali kan tetap dia harus melakukan syariatnya juga, tetap nggak ditinggalkan. Jadi selain Al-Ghazali nggak wajib sholat gitu ketika sudah makrifat? Nggak seperti itu. Ada konsep gini kan, memang dulu itu kan di tasawuf falsafi ada sedikit simpang siur ini kan kontroversi. Itu bahasanya ketika tasawuf falsafi ini itu memang Al-Ghazali itu ada yang menganggap perancung. Dia yang mematahkan filsafat. Dia kan mengarang kitab Tuhafut Falasifah itu. Dia mematahkan filsafat, tapi dia juga mengarang filsafat, tasawuf filsafat juga. Ini kan perancangan, seakan-akan dia itu menyembelih ayam bertelur emas, paham enggak? Menyembelih ayam bertelur emas. Seakan-akan seperti itu. Al-Ghazali itu dianggap oleh ulama setelahnya, semasanya itu dianggap orang yang menyembelih ayam bertelur emas. Artinya dia mematahkan filsafat, padahal filsafat itu bisa menjadikan ilmu emas di masa mendatang. Dia bersembelih dipatahkan dengan kitabnya, tapi dia juga mengarang kitab sendiri, mengarang kitab tasawuf yang itu condong kepada tasawuf. Tapi ini benar nggak? Kritik ulama lain. Kalau dari Al-Ghazalinya sendiri gini loh. Al-Ghazali itu ya, aku cerita secara tasawuf dulu, nanti ke filsafatnya ya. Al-Ghazali itu datang, dia mengkritisi tasawuf falsafi, di mana dulu tasawuf falsafi itu cenderung banyak ucapan-ucapannya yang diungkapkan itu ketika seorang sufi itu sudah mencapai kasyaf, itu yang sulit dipahami oleh masyarakat dan bahkan mengandung kontroversi. Contohnya yang seperti dilakukan Al-Halaj itu, dia mengatakan anak Al-Had. Terus bahkan Al-Halaj itu kan disebut ketika dia sudah jadab, dia kan tidak sholat, dia disebut tidak melakukan syariat lah, udah dia udah saya tidak tahu dia benar-benar sholat atau tidak sholat sebagaimana orang katakan, belum. Iya, saya aja dipotong saya. Nah, ini Al-Ghazali itu datang, bahwasanya dia membuat yang namanya tasawuf akhlaki. Jadi tasawuf akhlaki itu adalah hadir untuk menolak tasawuf falsafi.
tasawuf yang penuh banyak dengan filsafat seperti itu kan, filsafat dalam memahami Tuhan, dalam mendekat dengan Tuhan. Nah, sedangkan Al-Ghazali datang itu dengan tasawuf akhlaki. Jadi tasawuf itu tidak bisa hanya sekedar dengan ucapan-ucapan yang penuh filosofi, terus dengan ubudiyah saja ke teosentris kepada Allah saja dengan zuhud meninggal dunia, itu nggak bisa. Al-Ghazali menolak itu. Nah, tasawuf itu seharusnya walaupun dia sudah sangat dekat pada Allah, dia sudah mencapai kasyaf, dia harus tetap menjalankan syariat. Bahkan Al-Ghazali bilang gini, kalau kamu menemukan orang yang mengaku dia itu waliullah, atau dia itu sufi, bahkan dia bisa berjalan di atas api atau di atas air, kan dulu tasawuf falsafi banyak kan sufi yang bisa berjalan di atas air itu, tapi dia tidak sholat, dia adalah setan. Bahkan Al-Ghazali pernah mengkritik seperti itu. Jadi Al-Ghazali itu dia datang bahasanya tasawuf itu dia ya harus ini secara sosial, dia harus berakhlak baik, harus menolong orang, dia harus ikhlas, dia harus sabar. Terus secara ibadah ya dia harus ketika ibadah gitu, dia tetap harus melakukan syariat Islam, dia sholat puasa, tetapi harus dimaknai gitu. Sholatnya itu nggak sekedar fikih, maksudnya nggak sekedar ini sah atau enggak, itu enggak, tapi sholatnya itu harus benar-benar dimaknai. Misal kata kayak sujud itu maknanya apa, maknanya kita rendah di hadapan Allah, kita tidak punya daya. Terus misal kata puasa itu maknanya apa, itu selain menahan hawa nafsu, maknanya supaya kita bisa merasakan bagaimana fakir miskin yang mereka kesusahan makan itu, sehingga kita punya rasa empati sosial untuk menolong. Jadi Al-Ghazali itu datang, dia ini bahasanya tasawuf itu orang ketika bertasawuf itu ya tetap harus seimbang antara dunia dan akhirat gitu. Nah, itu kalau di tasawufnya. Kalau di filsafatnya, Al-Ghazali itu mengkritik gini, dia selama di filsafat dia merasa kekeringan, merasakan gini, orang manusia itu dia hanya memperdebatkan Tuhan, tetapi dia kering iman gitu. Dia mengatakan bahasanya orang hanya mempertanyakan Tuhan itu seperti apa, terus Tuhan ada atau enggak, zatnya seperti apa, tapi dia tidak benar-benar pada titik yang dituju, yaitu Tuhan sendiri itu dia nggak bisa sampai gitu. Sedangkan dia bisa merasakan sampai pada menuju Tuhan itu ya ketika dia datang di tasawuf. Jadi kritik Al-Ghazali terhadap filsafat itu adalah filsafat itu kering gitu loh. Dia hanya dipikir aja, dibicarakan aja Tuhan itu. Kenapa Tuhan nggak dicari secara experience, pengalaman benar-benar dicari? Kenapa Tuhan hanya diperdebatkan gitu? Ya, karena soal Tuhan itu hanya bisa diyakini dengan hati. Lah ya makanya itu kritik Al-Ghazali lah. Al-Ghazali pun juga dibantaikan dengan tokoh-tokoh filsafat bahasanya. Al-Ghazali itu sebagai faktor kemunduran Islam. Al-Ghazali dianggap mematahkan filsafat itu. Lanjut ya, Mas. Pahimu mbok adep de bature ya. Itu. Berapa menit ini? Oke. Dari adik-adik TPI Nurul Huda, video call bersama. Arpe penting ya? Enggak apa dilanjut aja. Berapa menit ini? Ngecekkan ngom. Wih, 47 menit sudah hampir 1 jam. Dikirim 1 jam di sana. Oh iya, kita terakhir iki. Udah ya sing ki mabalela. Atau kita jeda dulu belum sholat? Oh iya, jeda dulu aja. Satu pembahasan sitok ya wis. Ya, kecil sebenarnya pembahasan sedikit. Oke, yang ini yang paling terakhir ya. Setelah ini kita tutup. Terakhir atau sesi Mas yang? Apa nanti sesi lagi? Ya bebas. Apa lainnya kita tutup saya lagi nanti sesi. Ini soalnya beda pembahasan. Kalau sedikit, tidak apa dibahas sedikit dulu. Berarti masih ada waktu. Beda lagi. Ya. Nanti kalau mau bahas ya beda lagi gitu. Ayo wes. Jadi gini, Samen karena di berita yang lagi viral yang Crazy Rich yang pamer harta Indra Kents. Ya, Indra Kents. Oke. Saya mau bahas tentang ini.
ini dikaitkan dengan sisi ini ya, teologis ya. Menurutmu ketika zaman sekarang ini yang makin materialis, yang makin kapitalis, sekarang kan orang menganggap sebuah kesuksesan itu selalu dasarnya adalah ini ya, kemewahan. Bahkan sekarang sudah bukan menjadi hal yang tabu pamer harta di sosial media dan sebagainya. Terus melihat juga sekarang kondisi ketika pandemi kan, waktu sekarang berjalan semakin cepat banget ya. Seperti ada di hadis bahwasanya hadis apa ya, hadis riwayat Ahmad itu kan mengatakan bahwasanya tidak akan datang hari akhir sebelum kamu menemukan sebelum kamu merasakan waktu 1 tahun terasa 1 bulan, 1 bulan terasa satu pekan terasa 1 jam, 1 jam terasa 1 menit, 1 menit terasa 1 detik. Nah itu sekarang kan kita udah rasakan, apalagi semenjak tahun ini, semenjak alhamdulillah saya belum merasakan pandemi ini. Masa nggak merasakan pandemi ini? Kayaknya cepet banget karena saya terlalu menikmati waktu. Aku merasakan pandemi ini tuh 3 tahun ini sangat cepet banget, nggak seperti sebelum berarti pandemi. ingin pandemi terlalu lama berarti? Ingin pandemi enggak, maksud aku setelah pandemi ini saya aja dipotong ya, waktu itu tuh berjalan jadi nggak senormal dulu. Sekarang itu kayak cepet banget gitu loh perubahan waktu itu. Terus lagi sekarang ya orang banyak hidup itu 90% di virtual. Kehidupan sosial offline-nya sekarang semakin berkurang, semakin tergerus, ya kan? Ada juga kan hadis yang itu di suatu masa di akhir zaman itu kan orang akan lebih banyak berdiam diri di rumah kan. Sekarang lebih banyak orang yang work from home, ya kan? Kerja dari rumah, kerja dari virtual dan lain sebagainya. Terus sekarang juga banyak